Hai guys, perkenalkan nama aku Evelyn Andriana Angelita dari PR21 Excellent. Hari ini aku akan menjelaskan tentang apa itu PR, pekerjaan PR itu apa aja, dan bagaimana menjadi PR yang baik. Awalnya aku milih jurusan PR ini karena aku tuh suka banget sama yang namanya bikin event. Aku suka berorganisasi, aku suka berkomunikasi sama orang, makanya aku milih PR. Tapi sejujurnya aku nggak ngerti dulu tuh PR tuh kayak gimana, ya kan? Semoga di video ini bisa membantu kalian yang punya passionnya sama. Kayak ya udah deh, ternyata aku suka PR nih, aku suka bikin event. Jadi ya udahlah ya, aku ngambil PR aja kayak gitu. Semoga informasi ini berguna banget buat kalian ke depannya. Ikutin terus ya. Tadam, ini adalah definisi public relation. Menurut Edward Bernays, father of PR, mengatakan it is plain and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its public. Kalau yang kedua, menurut British Institute of Public Relations, mengatakan bahwa PR is about reputation of what you do, what you say, and what others say about you. Aku tarik garis ya, menurut aku public relation adalah bagaimana kamu berhubungan baik dengan publik kamu sehingga menimbulkan pemahaman yang sama tentang reputasi dari suatu perusahaan atau diri kamu itu yang baik-baik. Jadi ada pemahaman yang sama antara publik dan juga organisasi kamu, yaitu reputasi yang baik pastinya. Oke, nextnya. Oke guys, aku tampilin slide selanjutnya. Jadi emang benar public relation itu membahas mengenai pembuatan event. Tapi sebenarnya di PR itu kita bikin dalam tiga bentuk, yaitu ada project, ada program, dan juga kampanye. Kalau project itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu aja. Terus juga dia memiliki tujuan tertentu. Dia juga lebih fokus ke kontennya. Jadi nggak semata-mata kayak aku mau project menjual produk, itu adalah project aku. Nggak kayak gitu, karena public relation itu balik lagi ke tadi, kita tuh bikin reputasi yang baik melalui pemahaman yang kita berikan. Jadi kita hanya memberikan pemahaman supaya orang mikirnya kayak iya, perusahaan itu bagus, punya reputasi yang bagus, kayak gitu. Kalau program adalah serangkaian proyek yang dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, dalam jangka waktu tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya supaya orang-orang itu dapat menyukai dan juga mempercayai nih adanya organisasi kita. Nah, contohnya program tuh banyak banget. Jadi suatu perusahaan misalkan bikin program nih, dia akan melakukan dalam jangka waktu yang panjang, terus udahnya ternyata berdampak buat orang-orang. Jadinya kita tuh selalu diingat, perusahaan ini tuh yang bikin program ini loh, wah keren banget ya, kayak gitu. Kalau kampanye, dia adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan sebelumnya berhubungan dengan tujuan tertentu. Pada akhirnya, kampanye ini tuh memiliki 3 karakteristik: mengidentifikasikan tujuan, menemukan pesan yang membantu untuk mencapai tujuan itu, dan mengkomunikasikannya kepada audiensnya. Jadi misalkan kalau kampanye itu yang gampangnya adalah kampanye COVID-19. Jadi perusahaan itu bikin kampanye tentang produktif di rumah kayak gitu. Itu disebut kampanye. Oke, lanjutnya adalah kalau ada yang nanya PR itu ngapain aja sih? Jadi sebenarnya PR itu adalah paket komplit. Kita tuh bisa melakukan riset, melakukan komunikasi, melakukan analisa, kita juga konseling, melakukan human relation, promotion, kayak gitu guys. Terus kalau ada yang nanya, kerjanya di mana sih? Terus ruang lingkupnya apa aja sih? Kita tuh bisa kerja di government, kita bisa kerja di profit organization, non-profit organization, kita juga bisa jadi jurnalis, kita bisa jadi marketing, bisa juga jadi advertising, bisa juga promotion. Pokoknya banyak banget guys, jadi jangan takut gitu. Oke guys, kali ini aku bakalan masuk ke PR program. Planning PR program ini adalah bagian yang paling seru dari sebuah public relation. Tapi aku mau kasih tahu dulu,
situasi apa sih yang mengharuskan kita bikin sebuah PR program? Yang pertama ada remedial. Kita misalkan ada isu-isu negatif nih tentang perusahaan kita. Nah, kita akhirnya ya udahlah kita bikin aja tuh PR program supaya reputasi kita tuh tetap baik. Tapi yang penting program itu harus baik tujuannya ya. Kedua, ada one time project. Jadi namanya juga project ya, yang dibikin dalam suatu waktu yang singkat. Udah gitu aja dengan tujuan tertentu. Terus dannya adalah promoting issue. Jadi kita mau mempromosikan sesuatu kayak gitu. Bisa juga di situ ada juga reinforcement supaya menjaga reputasi dan dukungan publik kayak gitu. Nextnya, oke guys, jadi aku akan ngejelasin ke kalian planning PR program. Ada 8 elemen yang harus kalian pelajarin dari pembuatan PR program. Yang pertama ada situation analysis, kedua adalah objektif, ketiga target audience, keempat key message, kelima itu strategi, keenam taktik, ketujuh ada timeline and budget, dan ke-8 adalah evaluasi. Oke, kita bahas satu-satu. Oke guys, sebelumnya kalian harus tahu juga nih, kalian harus bikin situasi analisis. Jadi kalian harus menganalisa situasi yang terjadi di organisasi, di lingkungan, di stakeholder, supaya bisa cocok sama objektifnya, target audiensnya, strategi, taktik yang digunakan nanti. Terus dannya yang kita bagi jadi 3. Yang pertama adalah analisis environment atau lingkungan. Kita pakainya itu PESTEL. Singkatan dari political, economic, social, teknologi, legal, and environment. Jadi kita harus melakukan analisis itu semua. Terus yang kedua adalah analisis organisasi. Jadi kita harus melihat dalam diri kita sendiri gitu guys. Ada pakainya adalah SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi tahu kelemahan, kelebihan perusahaan kamu, apa nih kira-kira opportunitiesnya, apa nih kira-kira tantangannya, kayak gitu. Nextnya adalah analisis stakeholder, analisa pemangku perusahaan. Jadi siapapun yang terkait dari perusahaan itu semoga bisa relevan kayak yang tadi guys. Oke guys, nextnya ada tujuan dari PR program. Kita bagi jadi 3, yaitu informational, motivational, and behavioral. Kalau informational itu kita menginformasikan, tujuannya ya buat mengasih tahu ke semua orang kalau kita tuh punya PR program ini, hanya menginformasikan. Kalau motivational itu lebih dalam, kita lebih memotivasi orang untuk berbuat baik kayak gitu. Terus dannya ada behavioral, itu kita kayak mengubah orang yang tadinya malas jadi semangat saat COVID-19 ini kayak gitu. Nah, di PR program kita juga punya tekniknya nih. Kita pakai SMART objective, singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, and time. Kayak gitu guys. Oke, selanjutnya menentukan target audience. Yang pertama kamu harus tentuin dulu nih, apakah produk kamu cocok di orang yang usianya berapa-berapa aja. Perusahaan kamu ini cocoknya di daerah mana nih targetnya gitu. Yang kedua, tentuin tuh demografis dari targetnya. Apakah itu Jabodetabek, usianya berapa, status pendidikannya seperti apa. Kalau ketiga itu adalah psikografisnya. Karakternya tuh kayak gimana sih kira-kira. Apakah karakternya itu yang suka shopping, yang suka belanja online kayak gitu. Oke guys, yang keempat ada key message. Key message itu elemen yang paling penting juga dalam PR program. Karena selama kampanye itu, kita menggunakan pesan itu terus-terusan dari awal sampai akhir yang ingin dikomunikasikan, sehingga komunikasi itu akan konsisten terus-terusan dari key message tersebut, kayak gitu. Selanjutnya adalah menentukan strategi. Nah, ini adalah yang paling penting banget dari PR program. Itu adalah alternatif opsional yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari PR program itu sendiri. Nah, di situ tuh harus disesuaikan sama waktunya, sama timelinenya. Jadi supaya semuanya oke banget. Di dalam strategi itu juga kalian menentukan kira-kira apa sih yang akan aku buat biar PR program ini berjalan dengan lancar. Apakah aku harus membuat acara yang online, apakah aku bikin acara yang offline, apakah aku akan membuat post eventnya seperti apa, main eventnya seperti apa, pre-eventnya seperti apa. Itulah strategi.
Oke, selanjutnya adalah taktik. Di sini adalah lanjutan dari strategi. Misalkan kalian pre-eventnya itu mau bikin press conference nih, di taktik itu dijelasin lagi press conference mau seperti apa, siapa aja yang diundang, terus berapa media yang mau kalian hadirkan. Kalian juga di situ mau bikin media kit seperti apa, press release-nya seperti apa, kayak gitu. Terus dannya kalau di main eventnya misalkan kalian mau bikin konser apa gitu, itu juga bisa dijelasin artisnya siapa, rules and regulationnya seperti apa, kayak gitu. Pokoknya di taktik itu adalah lanjutan dari strategi supaya bisa mencapai tujuan dari PR program itu sendiri. Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang timeline dan budget. Jadi emang suatu PR program itu butuh deadline-nya supaya acaranya dapat terstruktur dengan baik, dapat selesai dengan waktu yang tepat kayak gitu, sehingga bisa mencapai objektifnya kayak gitu. Kalau timeline itu kita harus menentukan kapan kampanye itu harus dilakukan. Kita juga menentukan urutan yang tepat. Terus kita juga menentukan langkah-langkah yang harus diselesaikan untuk menghasilkan PR program tersebut. Nah, kalau budget ini adalah anggaran pengeluaran biaya. Nah, emang setiap program itu emang harus ada anggaran dong pastinya. Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk acara tersebut. Nah, seperti staf waktu keluaran dan juga pengeluaran di luar kantong. Jadi misalkan kayak biaya teater juga kayak gitulah. Jadi kalian tuh harus udah nyiapin sehingga acara berjalan dengan lancar kayak gitu. Baik, selanjutnya adalah evaluasi, dan ini adalah yang terakhir. Kalau evaluasi itu menentukan nih apakah acara itu berhasil, apakah mencapai objektif kalian, apakah sesuai nih sama targetnya, berarti acara tersebut udah berhasil. Nah, apakah acara itu udah spesifik, kredibel, dan sesuai dengan harapan klien kita. Itu dia dievaluasi. Oke guys, jadi aku akan ngejelasin tentang riset yang dilakukan oleh public relation. Harus banget dilakukan supaya kita tahu tujuannya itu sesuai sama situasi yang terjadi saat itu. Bisa dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif itu ada in-depth interview, ada focus group discussion, sama partisipan observation. Kalau kuantitatif itu ada sampling, probability, non-probability, dan representatif. Ada juga survei metodologi dan penalaran statistik, kayak gitu. Oke guys, aku punya quotes dari Bill Gates yang mengatakan bahwa if I was down to the last dollar of my marketing budget, I'd spend it on PR. Jadi menurut Bill Gates, PR itu ternyata penting banget karena buat reputasi perusahaan ya dong, pasti ada mutual understanding antara its public and the organization kayak gitu. So guys, demikian video aku. Semoga video ini berguna banget buat kalian dan mengubah pandangan kalian tentang PR. Dan semoga semuanya tetap sehat-sehat aja di rumah. Oke, kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.